Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. judul praktikum kali ini adalah pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik. Tujuan, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dasar teori, enzim sebagai katalisator ikut bereaksi dan mempercepat reaksi kimia, tetapi pada akhir reaksi akan didapatkan kembali dalam bentuk semula, sehingga dapat mengkatalisis reaksi kimia berikutnya. Enzim amilase mencerna amilum secara bertahap, menghasilkan produk diantaranya suatu disakarida yang tidak berwarna bila direaksikan dengan yodium. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Ada dua jenis utama enzim amilase yaitu alfa dan beta. Alfa amilase ditemukan dalam air liur manusia, di mana ia memulai proses kimia dalam pencernaan dengan hidrolisis pati. Alfa amilase juga ditemukan dalam pankreas. Beta amilase ditemukan dalam biji beberapa tanaman serta bakteri, ragi, dan jamur. Amilase juga ditemukan pada hewan lain yang menggunakannya untuk membantu proses pencernaan. Untuk mengetahui pengaruh pH pada reaksi enzimatik, dilakukan pengamatan reaksi antara amilum sebagai substrat dan amilase sebagai enzim yang dilakukan pada beberapa pH yang berbeda. Amilum merupakan suatu polisakarida berwarna biru bila bereaksi dengan yodium. Perubahan warna yang terjadi menunjukkan sebagian substrat telah dicerna oleh enzim amilase. Perubahan warna dapat diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, gelas ukur, Erlenmeyer, beker gelas, pipet tetes, water bath, spektrofotometer, spatula. Bahan yang digunakan adalah larutan enzim amilase, larutan NaCl 0,9%, larutan amilum 1%, larutan HCl 0,05N, larutan pH 4, larutan pH 6, larutan pH 9, dan larutan KiO3. Prosedur percobaan. Sediakan 5 tabung reaksi untuk pH 4, 5 tabung reaksi untuk pH 6, dan 5 tabung reaksi untuk pH 9, dan masing-masing diberi tanda 0, 5, 10, 15, dan 20. Kemudian, masukkan sebanyak 15 ml larutan pH 4 ke dalam labu Erlenmeyer, ditambah dengan 3 ml larutan amilum, dan 6 ml larutan NaCl 0,9%. Kemudian pH 6, masukkan sebanyak 15 ml larutan pH 6 ditambah dengan 3 ml larutan amilum dan 6 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam Erlenmeyer. Untuk pH 9, masukkan 15 ml larutan pH 9 ditambah dengan 3 ml larutan amilum dan 6 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam Erlenmeyer. Lalu kocok agar semua larutan tercampur. Selanjutnya, isilah masing-masing tabung reaksi yang telah diberi tanda dengan 1 ml larutan HCl. Selanjutnya, ambil 1 ml cairan dari labu Erlenmeyer dan masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 0. Kemudian dikocok sebentar. Selanjutnya, ambil 1 ml cairan dari labu Erlenmeyer pH 6 dan masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 0. Ambillah 1 ml cairan dari labu Erlenmeyer pH 9 dan masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 0.
lalu kocok sebentar. Tambahkan 1 ml larutan enzim ke dalam labu Erlenmeyer pH 4. Kemudian juga tambahkan 1 ml larutan enzim ke dalam labu Erlenmeyer pH 6. Lalu tambahkan juga 1 ml larutan enzim ke dalam labu Erlenmeyer pH 9. Selanjutnya inkubasi ketiga labu Erlenmeyer tersebut ke dalam water bath dengan suhu 38 derajat Celcius dan catat waktunya. Pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 4 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 5. Selanjutnya, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 6 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 5. Pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 9 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 5. Selanjutnya, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 4, masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 10. Kemudian, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 6 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 10. Kemudian, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 9 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 10. Selanjutnya, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 4 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 15. Kemudian pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 6 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 15. Selanjutnya, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 9 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 15. Selanjutnya, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 4 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 20. Kemudian, pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 6 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 20. Pipetlah 1 ml larutan dari labu Erlenmeyer pH 9 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertanda 20. Setelah semua selesai, ke dalam tiap tabung reaksi tambahkan 1 ml larutan Ki, campur baik-baik secara merata. Setelah itu, diamkan selama 10 menit. Selanjutnya, absorbansi larutan dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 660 nanometer. Untuk waktu 0 menit pada pH 4 didapatkan nilai absorban sebesar 0,263. Kemudian untuk waktu 5 menit didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,213. Pada waktu 10 menit didapatkan nilai absorbannya yaitu sebesar 0,173. Untuk waktu 15 menit didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,107. Kemudian untuk waktu ke-20 menit didapatkan nilai absorbannya yaitu sebesar 0,101. Pada pH ke-6 menit ke-0 didapatkan nilai absorbannya yaitu 0,421. Pada menit ke-5 didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,400. Pada menit ke-10 didapatkan nilai absorbannya yaitu sebesar 0,386. Untuk waktu 15 menit didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,357. Pada waktu 20 menit didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,276. Untuk pH 9 pada waktu 0 menit didapatkan nilai absorban 0,208. Pada menit ke-5 didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,197. Kemudian pada menit ke-10 didapatkan
Nilai absorbannya sebesar 0,175. Pada waktu 15 menit didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,138. Dan pada menit ke-20 didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,096. Berikut adalah hasil pengukuran aktivitas enzim pada pH 4, pH 6, dan pH 9 dengan menggunakan spektrofotometer. Data hasil pengamatan, grafik hubungan antara pH dan waktu, kemudian untuk menghitung jumlah substrat yang dicerna pada setiap waktu dapat dirumuskan dengan persen substrat yang dicerna sama dengan 100% dikurang absorban waktu T dibagi dengan absorban waktu T0 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil perhitungan delta S-nya untuk pH 4, pH 6, dan pH 9 adalah sebagai berikut. Dan ini tabel perhitungan delta S pada pH 4, pH 6, dan pH 9. Berikut adalah tabel dan grafik pH optimum versus absorbansi. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase yang akan ditentukan pH optimum dari enzim amilase. Masing-masing tabel reaksi diisi dengan larutan buffer pH yang berbeda-beda yang telah ditentukan masing-masing, yaitu buffer pH 4, 6, dan 9. Digunakan beberapa macam pH yang berbeda agar dapat ditentukan pada pH berapa enzim bekerja dengan baik. Pada larutan ini ditambahkan larutan pati 1%, larutan NaCl 0,1 m, saliva encer, dan ditetesi dengan indikator kalium iodida. Larutan pati yang digunakan dalam percobaan ini bertindak sebagai substrat. NaCl ditambahkan sebagai bahan pengaktif kerja enzim. Selain itu juga memberi kondisi yang sama dengan kondisi pada mulut. Kesimpulan. 1. Enzim amilase akan bekerja pada pH 6. 2. Larutan NaCl ditambahkan sebagai bahan pengaktif kerja enzim. Yang ketiga, saliva merupakan sumber penyedia enzim amilase. Yang keempat, larutan iodin sebagai indikator, sedangkan amilum digunakan sebagai substrat. Sekian dari kelompok 8 Indralaya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.